dia. Ini di tepian perkampungan. Ini juga ada tempat-tempat duduk buat main merpati. Gitu. Takutnya ada ular ya. Sedikit bikin pada mabok-mabok di situ. Kita apalah, kita harus menyadari. Demikian ya, ini saya coba untuk meliput area sini. Ini saya masih awam untuk daerah sini, entah ada apa nantinya saya juga tidak tahu. Gaul. Saya penasaran di area sini nih. Di pohon bambu ini saya penasaran sekali. Entah ada apa. Sedikit kurang menyenangkan gitu ya. Begitu. Kita coba menyusuri ke arah sana, nanti pindah haluan. Ya, harus sabar. Udah rumput-rumputnya tebal banget ya. Takutnya ada ularnya, itu yang saya takut. Beginilah resikonya ya, kalau pas menemu persinggahan. Beginilah nasibku, nasib seperti ini. Loh, sepertinya di sini tidak ada sesuatu yang merasa aneh. Kita coba ke sana. Coba ke sana.
sesuatu yang ganjil ataupun yang tidak tampak itu susah dicari, karena mengingat adanya satu hal yang perlu kita ketahui, itu adalah makhluk kasat mata. Kalau makhluk kasat mata itu ada malaikat, terus ada jin. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Nah ini kalau di yang seperti ini tembok. Begitu loh teman-teman. Lama sekali saya nggak on ya, karena bulan Ramadan ini saya sempatkan untuk sedikit menghibur. Bukan ini, itu pohonnya, pohon yang nemplek. Begitu loh. Tadi mengenai satu antara ketakutan, ini menjelaskan suatu ketakutan ya, ketakutan yang wajar ataupun ketakutan yang tidak wajar. Dalam arti kita tak boleh takut ataupun tidak perlu ditakuti, itu sebangsa makhluk halus. Anda boleh takut tapi jangan ditakuti. Nah, beda dengan takut sama hewan buas, itu tidak masalah, karena itu benar-benar takut. Artinya takut untuk menyelamatkan diri, menghindar dari bencana, gitu ya. Itu takut yang luar biasa. Artinya kalau kita takut sama makhluk halus, nanti akan diperdaya olehnya, sehingga kalau ketakutan itu nanti akan menjadi suatu suatu yang mestinya tidak harus terjadi. Masih ada orang lewat. Kita coba ke sana. Kita lupakan saja trouble yang tadi. Kita mulai, karena ketrobelan itu akan membuat saya pribadi akan lebih tidak menguntungkan, bahkan akan rugi oleh saya sendiri.
Ini karena bulan Ramadan masih ya, itu ya hanya untuk mengisi kekosongan. Tak mungkin ada apa-apa ke bulan Ramadan. Ya itu sih nggak ada kaitannya, karena ini malam hari, kapanpun dan dimanapun yang namanya makhluk halus itu bisa muncul dan berinteraksi, walaupun itu di bulan Ramadan. Yang dijerat ataupun yang dibelenggu itu adalah iblis ataupun setan. Itu saja tergantung manusianya. Kalau manusianya itu tidak mau menghindari dari hal-hal yang negatif, ya tetap saja ada. Kalau kita menghindari dari hal-hal yang negatif, pastinya akan terhindar dari makhluk itu. Itu menurut saya, versi saya. Entah kalau versi lain saya tidak tahu ya. Mengapa? Yang namanya makhluk halus itu selalu ada di mana-mana dan kapanpun tetap ada. Nah, katanya kalau bulan Ramadan itu dibelenggu yang namanya setan. Ya, betul itu. Tapi sifatnya itu, kalau manusianya tidak mau menghindari ya jadi tidak terbelenggu oleh Anda sendiri ataupun saya sendiri. Makanya kalau bulan Ramadan itu yang beragama Muslim, berbuatlah yang positif, banyak amal ibadahnya, supaya tidak diganggu oleh setan dan iblis, gitu loh. Itu ya teman-temanku. Nah, masalah takut, kita boleh takut lah, tapi jangan ditakuti, itu saja. Saya sendiri juga takut. Saya sendiri takut menghadapi hal semacam itu. Tapi saya coba untuk tidak takut gitu. Mencoba sampai di mana keteguhan iman hatinya, gitu. Begitu kira-kira ya. Begitu. Terima kasih teman-teman. Dan di sisi lain ada sedikit pertanyaan yang masih belum terjawab pada video yang sebelumnya. Apakah itu? Pertanyaannya adalah mengapa dan kenapa. Ini masih tergolong masih ramai ya. Nah, dimana ada kekerasan, kita harus coba dengan kelembutan, dengan kasih sayang, cinta kasih, sahabatan. Saya yakin itu tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi di sini tadi ada kendaraan, ada dua ya.
santai, takutnya untuk kesalahpahaman lagi ke sana. Ada saja. Terus melanjuti cerita selanjutnya dalam hal pertanyaan. Yang sebelumnya, pertanyaan yang belum saya jawab adalah langsung saja pada titik poin lah ya. Mudah-mudahan yang bertanya dulu sekarang lagi menonton juga ada yang namanya Caem ataupun Pipin Sampang yang selalu bertanya. Dia tidak bosan-bosannya untuk bertanya. Saya sendiri yang ditanya itu juga kurang paham ya, gitu loh. Tidak apalah, benar saya kurang paham. Saya coba untuk menerangkan sedikit saja ya, menurut pengetahuan saya. Yang namanya makhluk halus itu tingkatannya lebih rendah dari manusia. Nah, kalau astagfirullahaladzim, wah, tubuh saya sudah merinding. Malah pohon pisang mirip sekali tuh, subhanallah, langsung merinding saya. Iya, pohon pisang mirip sekali, penampakan yang luar biasa. Tapi saya langsung begitu nyalinya langsung berkurang, ciut tuh melihat kayak gitu. Ternyata pohon pisang. Sungguh menyedihkan sekali. Adapun masalah itu tadi, yang namanya iblis itu berbeda sekali dengan makhluk sebangsanya. Iblis itu adalah makhluk yang selalu menentang kepada Tuhannya. Itu bisa dikatakan iblis. Itu pohon pisang. Ya. Kita menyusuri hanya 1 jam saja ya, karena tadi terlalu malam. Saya sendiri juga tidak tahu area sini, karena sedikit ya harus berhati-hatilah. Cuma pada orang-orang yang di sini tadi saya juga merasa salah. Ini sepi sekali sudah. Tak melihat apapun dan tidak ada reaksi apapun.
Begitu kira-kira ceritanya, karena malam ini daripada saya kosong tidak ada apa-apa, saya coba untuk menelusuri begitu loh teman-teman. Ini rimbun sekali nih. Ini banyak pohon pisang jadi mirip sekali, dan satu-satu apa ya, kayak halusinasi gitu nih. Maaf, ada yang tanya, ada yang itu saya nggak kebaca ya, maaf ya teman-teman. Nanti saya lagi fokus ke area, mungkin pertanyaan Anda nanti saya akan sharing terus di video live selanjutnya nanti saya jawab untuk pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan ini saya menjawab pertanyaan yang kemarin belum terjawab. Begitu. Sempurna artinya ada jasad, ada akal, dan ada nafsu. Sedangkan makhluk halus tidak ada jasad, cuman ruh. Disitulah jadi manusia itu derajatnya lebih tinggi gitu. Kalau dengan malaikat pun begitu. Ada yang mengatakan sebagian malaikat itu lebih tinggi derajatnya dari manusia. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau Anda sharing pasti tahulah dari hadis riwayat siapa itu, saya lupa. Terus manusia itu lebih tinggi derajatnya, itu juga ada di hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim juga ya seperti tadi itu alasannya. Kalau malaikat itu hanya tunduk dan patuh kepada Tuhan dan tidak punya nafsu, hanya akal, tidak punya tidak berjasad, hanya ruh, tapi dia sangat taat sekali. Nah, kalau manusia itu ada jasad, kalau yang taat kepada Tuhannya maka nanti akan masuk ke surganya. Tapi kalau manusia itu menentang pada Tuhannya, ya wallahu a'lam, saya tidak tahu. Intinya makhluk ciptaan Tuhan hanya disuruh untuk taat kepada Tuhannya. Itulah kira-kira jawaban dari saya, mungkin sedikit membantu apa yang Anda tanyakan gitu ya teman-teman. Suatu yang tidak mungkin lah tidak mungkin terlihat karena itu makhluk kasat mata. Demikian tuh kan, itu mirip sekali karena itu pohon pisang. Ini juga pohon pisang lebat banget ini. Tidak ada apa-apa, tidak ada reaksi, juga tidak membuahkan hasil yang kita inginkan. Kita apalah, ini sangat jauh dari pemukiman ini. Itu lampu-lampu jalan.
Begitu ya teman-teman, saudaraku di sana. Mudah-mudahan apa yang saya jabarkan tadi bisa membantu Anda, bisa mengurangi ataupun menambah wawasan yang Anda tanyakan. Maka dari itulah kita coba, bukannya belajar, mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik gitu. Untuk rendah diri, adapun ada kekerasan, janganlah kau balas dengan kekerasan, tapi balaslah dengan cinta kasih. Walaupun itu sedikit menyakitkan, tapi aku yakin karena belas kasih itu akan membawa Anda dalam ketenangan. Sering saya terjadi masalah trouble di jalan sama orang-orang dan kesalahpahaman, sering, tapi saya tidak pernah melayani hal itu. Lebih baik saya mengalah dan saya akan coba dengan rasa persaudaraan, walaupun itu rasanya sedikit di hati itu mengganjal, tapi itu memang harus dilakukan seperti itu agar kita lebih baik dari mereka. Tapi orang sebaik-baiknya orang adalah orang yang di depan kamu. Maksudnya beranggaplah kepada orang lain itu adalah orang yang baik daripada kita sendiri. Begitu, beranggaplah positif siapapun orangnya yang ada di depan kamu. Itu maksudnya, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang di depan kamu. Karena apa? Tuhan akan memberi kamu kebaikan, itu yakin, karena saya sering mengalami hal seperti itu. Seperti ini, dan saya ketemu orang lagi apa, dia marah-marah, lalu saya ya kalau memang mengganggu ya saya maaf. Itu seperti itu, tidak sengaja gitu. Saya yakin itu tidak akan terjadi sesuatu. Mengalah dan dengan cinta kasih. Kalaupun kita tidak memiliki rasa cinta kasih, untuk mencari sedemikian rupa, saya yakin tidak akan pernah berhasil. Untuk mencari penampakan, walaupun kita diejek apapun, kita diejek ya, kita harus senang, jangan cepat marah, karena kemarahan itu tidak akan membuat hati kita lebih murni, artinya lebih bersih dulu. Kita coba tenangkan pikiran, bersihkan hati ya. Kalau memang kaulah muda itu ya naik darahnya cepat sekali, tapi ya itulah, harus seperti itu, harus dengan rasa cinta kasih untuk menghadapi hal-hal sedemikian rupa. Begitu ya teman-temanku. Yang mestinya untuk tidak, coba kita jalan ke sana. Nah ini seram sekali nih suasananya nih, udah rimbun. Ini yang sangat seram, ini menyeramkan sekali, udah gelap sekali. Kalau terlalu seram ini nggak enak bagi para penonton yang takut. Terlalu seram gitu ya.
Hanya itulah yang bisa saya sampaikan teman-temanku, dan pertanyaan yang saya sudah jawab mudah-mudahan sedikit membantu untuk menambah wawasan Anda. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan pahaman yang kurang berkenan para penonton, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita coba besok-besok lagi bila ada kesempatan, waktu yang sama kita coba live lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.